Indonesianya, saudara? Di mana persatuan Indonesianya, saudara? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan, saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Kalau saya dianggap rasis misalnya, maka saya menganggap itu hanya merupakan sebuah kanker daripada rasisme yang selama ini mereka kembangkan. Kalau garis keturunan dijadikan sebagai tameng dan upaya untuk membodohi umat dan selalu menjadikan nasabnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, menjadikan mereka selalu dihormati di Indonesia. Namun gelar yang diagung-agungkan dan nasabnya yang selalu dicatat serta kehormatannya yang selalu dihormati di Indonesia, lalu siapa yang paling berani di Indonesia dan siapa lagi yang bisa dituntut untuk menjadikan bukti bahwa nasab dari marga Ba'alawi tidak butuh pembuktian, bahwa nasabnya benar-benar tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan publik mengira ada permainan besar di balik topeng suci marga Ba'alawi yang semakin hari semakin ditertawakan di Indonesia. Antara warisan suci dan klaim sepihak, di mana batas-batasnya? Atau siapa yang paling berani untuk mengungkapnya? Dan kita tahu bahwa polemik nasab akan terus berkepanjangan, terlebih dengan adanya tesis dari Kiai Haji Jamaluddin Utsman Al-Mantani yang telah merungkatkan serungkat-rungkatnya bahwa Ba'alawi bukan lagi menjadi cucu Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Nusantara. Betul. Andaikan para wali songo tidak lebih dulu datang ke Nusantara, niscaya kalian imigran Yaman tidak akan diterima di Indonesia, karena kalian cuma menggadang-gadang nasab kalian saja. Betul. Sekarang ngomong wali songo nggak ada keturunannya, kepret wah gitu. Tuh mah, setuju? Awas, hati-hati. Kalau ada orang zaman sekarang tinggal di Indonesia dan baru beberapa generasi keturunan kemudian menyombongkan nasab mereka, lantas mengintimidasi umat yang merupakan bumi putra Indonesia. Jangan pribumi, lebih bagus bumi putra, karena istilah pribumi ini dipakai atau digunakan istilahnya oleh kolonial Belanda dulu, ya, inlander, overdammer. Ketika ada anak-anak turunan Yaman yang baru beberapa generasi di Indonesia dengan memakai nasab mereka yang ternyata untuk mengkerdilkan teman-teman atau saudara-saudara bumi putra, mereka yang hanya ingin hidup nikmat dengan cara memerah keringat umat yang cuma bermodal nasab untuk ngasab demi nasib, dan mereka mengintimidasi umat dengan kualat, mereka juga ngobrol janji syafaat, maka mereka adalah orang-orang yang tidak punya modal untuk berkompetisi di negeri kita Indonesia. Jika mereka mengkerdilkan kaum bumi putra, maka enyah saja dari Nusantara pergi ke sana, ke Yaman, tempat leluhur kalian. Betul. Usir saja yang seperti itu. Kenapa? Ini cerita nyata. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang imam besar, tentang imam besar apa? Ibelis, imam besar belis. Lah bagaimana enggak imam besar? Lawang dulu Azazil itu sampai menjadi pimpinan para malaikat, betul tidak? Super power. Azazil itu alim, Azazil itu alim, Azazil itu abid. Alim itu banyak ilmunya, abid adalah ahli ibadah. Bahkan Azazil itu, iblis itu makrifat, bahasa lainnya wali lah. Azazil itu makrifat lah, ngobrol dengan Gusti Allah itu langsung kok. Nah jenengan gimana? Ayo, ada nggak di sini? Itu bukan meripat, bukan makrifat, meripat nih jenengan. Nah, iblis ini bahkan pernah menjadi pimpinan para malaikat. Tinggalnya di mana? Di negeri yang subur makmur, jannah, surga, ya kan?
subur makmur, buah-buahan gampang seperti di Cikesal, gitu kan? Seperti di Cikesal, subur makmur. Tapi ketika diuji oleh Allah, saat Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk sujud menghormat kepada Adam, maka seluruh makhluk sujud hormat kepada Nabi Adam illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak. Bahkan makna aba ini dia gumeden, menolak dan gumeden, merasa angkuh, merasa andaikan Allah memberikan izin kepadaku untuk mengurus seluruh makhluknya, aku pasti mampu. Ngapain aku harus sujud kepada Adam? Dan kenapa Allah harus menjadikan Adam sebagai khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa Allah akan menjadikan Adam ini sebagai khalifah? Begitu. Aku yang lebih mampu. Kenapa? Iblis menyombongkan nasabnya. Bagaimana iblis menyombongkan nasab? Emang iblis anaknya siapa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Iblis bin Sene. Jadi iblis bin Sene. Jadi iblis teh bin Sene. Mantak ayeuna lamun aya anu hirup butuh nasene eta iblis. Naon? Udud. Entong dipareman, kembali. Engke aya pembelaanan, tenang. Ya. Gitu kan? Sabab mun teu aya seureuh moal hirup eta udud, bener teu? Tah, Luntur sudah marga Ba'alawi yang paling suci di Indonesia karena menganggap dirinya sebagai oknum yang wajib disembah. Kita tahu bahwa nasab itu dicatat, diverifikasi, kemudian divalidasi, serta mereka yang kehormatannya semakin hari, maka semakin banyak pula orang yang tidak bisa lagi menghormati marga Ba'alawi yang konon katanya paling suci di Indonesia. Mereka kemudian tak segan mencibir bagaimana nasab itu yang konon katanya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW agar tidak lagi memberitakan bahwa dengan adanya cerita-cerita khurafat tersebut yang dulunya paling sakral di Indonesia kini semakin ditertawakan karena tidak pernah benar-benar terjadi di alam nyata ini, sahabat beriman semua. Sejarah itu bukan hanya dicatat dan bukan hanya sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah sebuah senjata dan ketika itu ada yang memulai, maka pembelokan-pembelokan mengenai siapa mereka di balik topeng suci marga Ba'alawi serta narasi-narasinya maka semakin jelas dan sangat naif ketika mereka senantiasa mengatakan bahwa nasab mereka konon katanya tetap tersambung meskipun tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani telah membuka mata, membuka fakta baru serta imajinasi baru bahwa tesis tersebut membuktikan nasab dari marga Ba'alawi bukan lagi bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW, sahabat beriman semua. Patut kiranya untuk kita tunggu bagaimana Robito Alawiyah memberikan penjelasan, karena menurut salah satu mantan PBNU yaitu Kiai Haji Said Agil Siroj bahwa tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani 99% adalah benar adanya, kecuali ada sanggahan dari Robito Alawiyah tentunya dengan riset-riset dan ilmu teknologi terbarunya, maka tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak pernah berlaku lagi, sahabat beriman semua. Hari ini publik mulai dijejali dengan versi-versi yang rapi, suci, dan seakan-akan tak boleh disentuh. Tapi begitu ditelusuri, keretakannya mulai kelihatan. Dan ada bagian yang tak bisa lagi dilebih-lebihkan, sahabat beriman semua. Ada yang dihilangkan, ada yang dipoles, dan ada yang terlihat sakral memang. Pertanyaannya semakin sederhana, tapi mengganggu. Siapa yang diuntungkan dalam cerita narasi pembeda yaitu marga Ba'alawi yang semakin hari dilucuti marga-marganya dan tidak pernah tersambung seratnya kepada Rasulullah Muhammad SAW, dicibir, dikritisi, bahkan dianggap sebagai sebuah pembelokan sejarah marga Ba'alawi tidak bisa berkutik lagi. Yang lebih berbahaya, pembelokan sejarah sering dibungkus dengan otoritas gelar dan simbol serta reputasi.
Namun seolah kritik adalah dosa, dan padahal justru itu semua. Muncul istilah dobolowi atau bukan bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika sejarah tak boleh dipertanyakan, ada upaya pemakaran untuk menguasai Indonesia dan kudeta besar yang menanti terhadap Indonesia Raya. Ya, pembelokan-pembelokan sejarah dan minimnya arus informasi yang diterima oleh masyarakat luas membuktikan bahwa mereka senantiasa tidak bisa lagi mengatakan bahwa dirinya dan nasabnya benar-benar tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita hidup di zaman keterbukaan dan di mana data bisa dihilangkan dan bisa juga dibandingkan serta dipoles lagi kemudian diagung-agungkan. Bagaimana pembelokan sejarah tersebut nyata bahwa Indonesia semuanya adalah miliknya Habib-Habib asal Hadramit Tarim Yaman. Kita tahu bahwa marga Ba'alawi adalah para pendatang ke Indonesia yang dibawa oleh para company yang nyata-nyatanya kemudian mengaku dirinya sebagai tokoh paling suci yang harus dihormati. Namun ini bukan sekedar soal siapa yang benar dan soal siapa yang salah. Butuh proses panjang bahwa mereka yang dulu-dulunya paling suci dan paling dominan di Indonesia kini tidak bisa lagi bernafas lega. Kepanikan-kepanikan tentunya dihadapkan kepada marga Ba'alawi yang sampai saat ini bingung bagaimana mengatasi dan mengimbangi tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang membuktikan dan semakin ditandai oleh masyarakat Indonesia bahwa Ba'alawi tidak bisa bernasab lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tuliskan komentar Anda. Saya akhiri polemik di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.